Fusi nuklir satu-satunya arah pengembangan energi masa depan Tiongkok. Tidak tahu apakah kalian merasakannya. Sejak misi Chang'e 5, misi eksplorasi bulan Tiongkok CNSA, dengan misi pengembalian sampel pertama dari bulan di akhir tahun 2020, membuat kemajuan teknologi negeri Panda semakin dipercepat. Misalnya, jet tempur J-20 telah dilengkapi dengan mesin turbo Woshan 15 produksi dalam negeri. Kapal induk ketiga Fujian telah diluncurkan. Bahkan proyek misterius Nantianmen Project yang jauh lebih kuat dan nyata dari Star Wars Project dari Amerika Serikat telah ditampilkan dalam pameran Dirgantara China beberapa saat yang lalu. Namun, jika kita berbicara tentang sesuatu yang mungkin memiliki dampak penting bagi masa depan umat manusia, maka kita perlu melihat berita terbaru ini. Pada tanggal 29 Desember lalu, digelar pertemuan penting untuk memajukan industri fusi nuklir yang bertema membuka jalan dengan tenaga nuklir, masa depan fusi di Chengdu. Dalam pertemuan ini, grup nuklir Tiongkok bersama-sama dengan 25 perusahaan BUMN, lembaga riset terkemuka, dan berbagai top perguruan tinggi Tiongkok membentuk sebuah konsorsium inovasi fusi nuklir yang terkendali sambil mengadakan upacara peresmian untuk perusahaan fusi nuklir Tiongkok. Mungkin banyak netizen merasa cukup mengejutkan, bukan? Fusi nuklir yang selama ini hanya berada dalam cerita-cerita di laboratorium, akhirnya akan menjadi kenyataan. Pada bulan Agustus sebelumnya, penelitian China Circulation 3, matahari buatan generasi baru China, telah mencapai kemajuan besar dengan menjalankan mode constraint tinggi di bawah arus plasma 1 juta ampere untuk pertama kalinya, memperbarui rekor dan menjadi langkah penting menuju operasi stabil fusi nuklir yang terkendali. Sama halnya dengan mesin uap dan batu bara, atau mesin pembakaran dalam dan bahan bakar bensin beberapa ratus tahun yang lalu. Selain mencapai fusi nuklir yang terkendali, faktor kunci lainnya untuk mengubah wajah perkembangan masyarakat manusia adalah bahan bakar. Dan ini juga merupakan koneksi kunci antara misi Chang'e 5 ke bulan dan proyek fusi nuklir yang terkendali. Seperti diketahui, helium-3 adalah bahan bakar fusi nuklir yang sangat penting. Dapatkah Anda membayangkan, hanya dengan 25 ton helium-3, sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik Tiongkok selama 1 tahun. Sementara, 100 ton dapat memenuhi kebutuhan listrik seluruh umat manusia di dunia. Yang lebih penting, helium-3 tidak mengandung radioaktif. Dan proses penggunaannya hampir tidak menciptakan polusi sama sekali. Dengan kata lain, ini merupakan bahan bakar yang sangat bersih dan ramah lingkungan. Namun sayangnya, kandungan helium-3 di bumi sangatlah kecil. Menurut statistik saat ini, cadangan helium-3 yang diketahui di permukaan bumi hanya sekitar 500 kg. Bahkan jika semuanya diekstraksi, energi yang dihasilkan tidak cukup untuk memproses ekstraksi itu sendiri. Sebaliknya, kandungan helium-3 di permukaan bulan sangatlah melimpah, sebanyak 2 juta kali lipat dari bumi, dengan sekitar 260.000 ton terkandung dalam biji-bijian titanium besi bulan. Jika dapat digunakan untuk pembangkitan listrik fusi nuklir, hal ini akan mencukupi kebutuhan energi seluruh umat manusia selama 2.600 tahun. Itulah mengapa eksplorasi dan ekstraksi helium-3 di bulan menjadi salah satu tugas utama eksplorasi luar angkasa bagi banyak negara di dunia. Lalu, pertanyaannya, bagaimana cara mengekstrak helium-3 dari biji titanium besi di bulan? Melalui penelitian sampel tanah bulan yang dibawa kembali oleh Chang'e 5 dari China National Space Administration atau CNSA, Institut Riset Ningbo Chinese Academy of Sciences telah menemukan cara untuk mengekstrak helium-3 dari sampel tanah bulan. Akademi ini telah menerbitkan hasil penelitian mereka dalam Materials Futures. Materials Futures adalah jurnal akses terbuka emas internasional dengan tinjauan sejawat yang berfokus pada penerbitan karya asli, perspektif, dan artikel ulasan di semua bidang ilmu dan teknologi, material dasar, dan terapan.
Ini adalah jurnal afiliasi dari Laboratorium Bahan Danau Sungsang dan Institut Fisika, Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, yang telah menjalin kerjasama dengan International Union of Materials Research Societies sejak Desember 2021. Dalam artikel tersebut diungkapkan bahwa partikel titanium besi di permukaan sampel tanah bulan memiliki lapisan kaca amorfus, di mana struktur ini memiliki stabilitas yang sangat tinggi, mampu menangkap helium-3 di dalam biji titanium besi, sama seperti ambar yang mampu menyimpan spesimen hewan jutaan tahun yang lalu. Namun, cara melepaskannya secara efisien adalah masalahnya. Sebelumnya, para pakar mengira diperlukan suhu tinggi di atas 700 derajat Celcius untuk mempercepat difusi helium-3. Tetapi metode tersebut membutuhkan konsumsi energi sangat tinggi, rendah efisiensinya, dan tidak praktis. Kemudian, para peneliti Chinese Academy of Sciences menggunakan mikroskop elektron transmisi resolusi tinggi yang dikombinasikan dengan spektroskopi kehilangan energi elektron. Langsung dapat mengamati banyak gelembung gas helium dalam lapisan kaca. Hal ini membuktikan bahwa dengan memecah secara mekanis, ekstraksi helium-3 pada suhu kamar mungkin terjadi, memberikan pendekatan yang lebih mudah dan cepat untuk mengekstraksi helium-3. Kesimpulannya, energi adalah salah satu dari 3 pilar peradaban manusia. Negara dan masyarakat manusia perlu berkembang, dan permintaan akan energi di masa depan akan semakin besar. Tanpa pasokan energi yang dapat diandalkan, kehidupan sehari-hari, produksi industri pertanian, penelitian ilmiah, dan pertahanan akan selalu bergantung di tangan negara lain. Hari ini, Tiongkok telah mencapai banyak kemajuan dalam fusi nuklir terkendali dalam beberapa tahun terakhir. Contoh yang paling nyata adalah matahari buatan dari China National Nuclear Corporation (CNNC), selesai dibangun dan pertama kalinya dinyalakan pada tahun 2022. Pada tahun 2022, HL2M memecahkan rekor arus plasma melebihi 1 juta ampere. Pada tahun 2023, berhasil membangun spherical tokamak 2 dan pertama kali menyalakannya. Kemudian pada April 2023, instalasi percobaan fusi nuklir tokamak superkonduktor pertama di dunia, Experimental Advanced Superconducting Tokamak, atau sering dikenal sebagai East Tokamak, berhasil mencapai operasi stabil selama 403 detik, memperbarui rekor dunia. Banyak pakar dunia percaya bahwa China memiliki peluang terbesar untuk menjadi negara pertama di dunia yang membangun pembangkit listrik tenaga fusi nuklir yang dapat digunakan secara komersial, membuka pintu bagi energi tanpa batas di masa depan. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!